Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in berbasis teknologi. Di sini di pondok ini memang sengaja kami suruh untuk santri-santri, saya suruh untuk membawa HP. Mungkin di pondok lain dilarang karena mandurutnya banyak. Kalau di Al Mubarak alhamdulillah manfaatnya banyak. Jadi pada dasarnya yang jadikan dilarang itu mandurutnya banyak. Kalau di Al Mubarak manfaatnya banyak. Kalau kangen sama orang tua cukup langsung video call. Ma, nggak ada lauk ma. Alhamdulillah. Syutingkan lauk di rumah ma. Jadi ya setidaknya tidak cuma untuk video call saja, tapi untuk setoran. Jadi santri-santri itu bisa setoran nama ortunya setiap hari itu minimal 3 kali. Kecuali yang tempat di kamar VIP. Kalau yang tempat di kamar VIP nggak bisa 5 kali, wajib hukumnya untuk keluar dari kamar. Nggak usah tempat di situ. Ngapain rumah orang nggak ngikutin? Paham VIP? VIP sunatisan. Ya VIP dengerin 5 kali VIP. Dengerin itu kan tidak anu kakakmu. Habib Hasan. Mana beliau? Suruh keluar. Yang tempat di kamar VIP wajib 5 kali, yang di kamar reguler 3 kali. Tapi kamu semua yang bisa setoran 7 kali terus menerus, istiqomah 1 tahun, dapat hadiah umroh gratis. Dapat hadiah umroh di Mekah, di Madinah, dan silaturahim di makam-makam para syuhada, para sahabat-sahabat. Dan saya kenalkan situs-situs di sana, gratis, nggak perlu bayar. Nanti paspornya juga dari saya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang mondok di Pondok Pesantren Al Mubarak, yang kreatif, disiplin, maka semua kitab gratis. Kreatif, disiplin, gratis semua. Mesti sing deblek ngomong, aku gak kreatif nyatanya yuk gratis. Kamu semua yang bisa mengegulkan membaca mondok, datang mondok di Al Mubarak, bisa mengegulkan Safinah, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Al-Fiqh wal Madhabil Arba'ah selama 7 bulan. 7 bulan deal bisa membaca kitab kuning itu kosongan, tidak perlu menerangkan. Tidak perlu menerangkan, kamu bisa memaknani, memakai bahasa Indonesia. Maka untuk yang lelaki mendapatkan Fortuner baru sekalian BPKB-nya. Kalau yang perempuan mendapatkan Pajero. Semuanya berlomba-lomba. Tidak harus kamu ngomong, Ustaz saya ikut lomba, yang nggak usah ngomong gitu. Nanti secara otomatis kalau kamu sudah bisa baca kitab itu langsung saya belikan. Yang asli mobilnya pengen saya hadirkan, saya taruh di depan pondok, tapi berhubung masih banyak material-material yang berdatangan untuk membangun Tower Al Mubarak 5 lantai. Insya Allah ini kita membangun 1000 meter persegi pondok, semoga saja berkah. Sehingga Rasulullah senyum dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, saya akan menerangkan metode arba'in pada halaman keempat. Kalau halaman pertama tentang metode, halaman kedua materi pokok arba'in, halaman ketiga tanda-tanda kalimah. Di sini pada halaman keempat itu menerangkan tentang mu'rab mabni yang terletak pada kalimat isim. Pada halaman pertama, pada halaman ini, pada halaman keempat ini, kamu dikenalkan bahwa kalimat isim itu ada berapa kalimat isim? 2. Sebutkan mu'rab mabni. Apa mu'rab? Apa mabni? Tidak bisa berubah. Kalimat fi'il ada 2. Sebutkan mabni mu'rab. Apa mabni? Apa mu'rab? Kalimat huruf selama-lamanya. Untuk kalimat isim, kenapa yang didahulukan mu'rab? Kalimat fi'il, kenapa didahulukan mabni? Jawabannya karena yang terbanyak. Jadi kalimat isim ini yang paling banyak adalah mu'rab. Contoh ya, saya membuat contoh semisal Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi ala ma syara'a minad dini wa hada ila siratil mustabin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajmain. Ini ada contoh ya. Bismillahi ismi murabba mabni? Allahi murabba mabni? Ar-Rahmani murabba mabni? Ar-Rahimi murabba mabni? Alhamdu murabba mabni? Murabba semua kan? Kebanyakan kalimat isim itu mu'rab. Makanya di sini disodorkan kalimat isim yang pertama adalah mu'rab karena kebanyakan kalimat isim adalah mu'rab. Mu'rab itu artinya bisa berubah. Kalau di kitab-kitab makna daripada mu'rab adalah lafadz yang berubah. Kalau i'rab perubahan. Apa i'rab? Perubahan. Perubahan akhir kalimat. Apa i'rab? Perubahan akhir kalimat. Apa mu'rab? Lafadz yang berubah. Lafadz yang bisa berubah itu namanya mu'rab. Supaya ringkes kata-kata, maka mu'rab adalah bisa berubah. Di sini yang pertama kali kami sodorkan sebuah i'rab yang masuk pada kalimat isim. Jadi kalau isim yang mabni nanti ada pembahasannya sendiri, ya, di mana di halaman ke-25, 26, 27, 34 itu ada pembahasan tentang isim-isim yang mabni. Nah, di sana udah dijelasin. Di sini kami akan menerangkan tentang isim yang mu'rab saja. Yang pasti i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Apa? Rafa, nasab, jem. Biasanya rafa alamatnya dhammah, nasab fathah, jer kasroh. Jadi semisal ada lafaz zaid, maka bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan. Zaidun i'rab rafa, zaidan i'rab nasab, zaidin i'rab jer. Kemudian saya beritahu di sini apa itu rujukannya di kitab Jurumiyah dan juga di Imriti dan juga di kitab-kitab yang lain. Di sini kami jelaskan bahwa kalimat isim yang dibaca rofa ada 7. Ada berapa kalimat isim yang dibaca rofa? 7. Dengerin, fa'il. Cara membacanya itu yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Ada orang pendek dapat suami tinggi. Ada lelaki pendek dapat istri tinggi. Gak sinkron, paham? Fa'il, bacanya dipanjangkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhawatiya wa akho. Ojo wa akh. Wa akhawatiha, isimnya khabarnya inna wa akhawatiha, tabi lil marfu, naat, atau taukid, badal. Pokoknya ikut. Caranya bagaimana? Caranya nanti kalau kamu menyebut sambil menggerakkan jari-jari kamu. Suaranya yang lantang. Suara yang lantang mampu mencerdaskan otak. Menggerakkan jari-jari mampu mensehatkan hati. Hati kalau sehat, tentu seluruh organ tubuhnya akan sehat dan akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya akan meruncingkan otak kita. Ada berapa isim yang dibaca rafa? Begini. Ada berapa isim yang dibaca rafa? Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada. Ada isimnya kana wa akhwatiya, ismnya inna wa akhwatiya, tabi'il marfu, na'at atau taukid dadah. Di sini kami sengaja hanya untuk menghafal saja. Karena nanti keterangannya sudah ada di halaman 25, 26, 27 gitu. Jadi sudah ada keterangan sendiri. Jadi kami tidak perlu menerangkan satu persatu. Yang penting kamu hafal. Yang berikutnya adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab ada 15. Sebutkan maf'ul fi maf'ul mutlaq mudarrab zaman mudarrab makan al-tamdhi utajna isimnya la munada maf'ul min
ketiga, keempat. Caranya adalah kamu melihat pada metodologi ini. Kamu lihat pada metode ini. Pada halaman pertama tentang metodologi ini, semuanya ini. Setidaknya kamu harus hafal metode ini. Ada berapa metode arba'in? 5. Sebutkan. Nanti caranya, seumpamanya ada isim yang murab, caranya ini. Jadi semisal ya, saya membuat contoh gini. Semisal, Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg, Zaidun Zaid, qaimun berdiri, Zaidun ini kan kalimat isim, ya enggak? Zaidun ini kan kalimat isim. Isimnya murab apa mabni? Kenapa? Sebab apa? Kamu ngerti kalau Zaidun itu kalimat isim yang murab dari mana? Tidak berupa isim mabni. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok tidak berupa isim yang mabni, namanya isim murab. Sehingga kamu kalau pengen mendeteksi kalimat isim yang murab, kamu bisa isim yang mabni diterangkan pada halaman 25, 26, 27, 34. Pada halaman 34 itu kalimat itu ada yang mabni ya. Kalimat yang mabni ada berapa? Tidak. Sebutkan. Isim yang mabni ada 11. Jadi isim yang mabni ada 11. Sebutkan. Isim syarat, isim fi'il, isim nyala, semuanya itu hukumnya mabni. Jadi kalau kamu menemukan selain itu berarti murad. Kalau kamu pengen meneliti ini lagi apa perempuan, cukup kamu meneliti tanda-tanda perempuan. Di antara tanda-tanda perempuan pakai kerudung. Kalau dia tidak pakai kerudung berarti lelaki. Paham? Kamu ke Timur Tengah bisa keliru. Orang dia kasih kerudungan. Percaya enggak? Dia kerudungan enggak be? Aku jangan melu kerudungan. Aku khawatir nak manggone ning kono. Coba. Pertama kali yaitu menghafalkan ini. Kalau sudah hafal ini, kemudian coba setiap ada lafaz kamu tunjuk. Misalnya, Zaidun qaimun, Zaidun Zaid, qaimun berdiri. Zaidun utawi Zaid, qaimun berdiri. Zaidun kalimah isim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berubah. Mubtada itu permulaan kalam. Kalau ada lafaz menjadi permulaan kalam, menjadi permulaan pembicaraan, namanya mubtada. Mubtada itu termasuk musnad ilaih. Ilaih ada. Sidang mubtada. Jadi ada lafaz Zaidun kalimah isim, sebab tanwin dan musnad ilaih. Mu'rab apa mabni mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaid dan Zaidin, i'rabnya rofa, sebab mubtada. Ini adalah mubtada. Kalau fa'il itu yang melakukan, naibul fa'il yang dilakukan. Jadi kamu bisa membaca itu. Semisal ya, semisal saya membuat contoh ini, semisal Alhamdulillahi
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Capek gigi. Rekaman di situ tak duduk. Coba kita praktek pada halaman 1, 2, 3, 4. Caranya begini. Kalimat sebab kalau kamu lihat pada metode ini, kalimat huruf kan selama-lamanya mabni. Mabninya kalimat huruf ada 4. Sukun, fathah, kasroh, dhamma. Berarti bismillah ada kalimat huruf J. Sebab mabni pamurad. Sebab mabni apa? Kasroh. Ini. Jadi ini memahami apa itu metode ini. Kemudian ismi misal. Isi kalimat. Caranya kamu nunjuk ini. Ini kalimat apa, sebab apa, murab atau mabni. Enggak ismi kalimat, isim. Sebab murab apa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? I'rabnya jir. Setelah kamu ngerti kalau i'rabnya jir, maka kamu lihat ismi ini termasuk bagian yang mana? Bagian ketiga, apa kedua, atau pertama? Bagian pertama kemasukan huruf jir, bagian kedua mudhof ilaih, bagian ketiga tabil majrur. Itu kira-kira pada lafaz ismi dibaca aja sebab apa? Alhamdulillah. Ismi Allahi kalimah sebab murab mabni. Sebab kamu ngerti kalau Allahi murab dari mana? Allahi i'rabnya apa? Kamu ngerti kalau jir dari mana? Di kasroh. Allahi i'rabnya jir sebab mudhof ilaih. Apa boleh? Apa idhofah? Apa mudhof? Bismillahi yang mudhof lafaz apa? Mudhof ilaih lafaz apa? Idhofahnya lafaz apa? Bismillah. Paham? Gampang. Kemudian ar-rahmani kalimat sebab al-jamjir murab mabni sebab bagaimana berubahnya i'rabnya sebab naat hakiki. Pokoknya kalau ada naat mesti naat hakiki, naat sababi barangnya sedikit. Nanti akan diterangkan pada halaman 25, 26, 27. Kemudian ar-rahimi kalimat
sebab agen C. Murabba mabni sebab bagaimana berubahnya ar-rahimu ar-rahimah ar-rahimi. Irobnya sebab. Paham? Coba sekarang kita uji coba keilmuan. Silakan. Akan saya tanya halaman 1, 2, 3, 4. Operatoris. Operator bayar. Coba kamu. Siapa namanya? Maju. Duduk. Taruh sini. Cing. Taruh sini, cing. Kenalan. Namanya siapa? Nindi. Siapa? Nindi. Nama lengkapnya? Nindi penasaran. Siapa tadi? Nindi siapa? Oh, Anidia Nur Hasanah. Masya Allah. Dari mana? Nindi dari mana? Kalimantan Barat. Masya Allah. Kalimantan Barat. Ya inilah peserta kursus dari Kalimantan Barat. Nindi. Apa kalimah? Jawaban yang 1. Ada berapa kalimah? 3. Sebutkan. Ada berapa isim? 2. Sebutkan. Apa murab? Bisa berubah. Apa mabni? Bisa berubah. Yang masuk pada kalimah isim ada? 3. Sebutkan. Rofana subjek. Contohkan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun kalimah. Isim. Sebab. Murab mabni. Huruf. Sebab. Bisa berubah. Berubahnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidan lirob kalimah. Isim. Sebab. Tanwin. Murab mabni. Huruf. Sebab. Bisa berubah. Berubahnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidan lirob kalimah. Isim. Sebab. Tanwin. Selain tanwin. Jar. Murab mabni. Huruf. Sebab. Bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Irobnya. Ada isim berapa? Sekian. Ada berapa isimnya dibaca nasab? 15. Sebutkan. Ada berapa isim dibaca cil? 3. Sebutkan. Apa nida? Panggilan. Ada berapa huruf nida? 8. Sebutkan. Hamzah ya wa Contohkan. ya zaidu. Ya kalimah. Huruf nida. Sebab. Tidak tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni pamurab. Mabni. Sebab. Tidak bisa berubah. Mabni apa? Sukun. Zaidu kalimah. Apa mudori? Sekarang akan datang. Amat. Ada penalti. Abdur kalimah. Sebab. Tanda sakinah. Mabni pamurab. Mabni. Sebab. Tidak bisa berubah. Mabni apa? Fathah. Tanda fi'il mudhari. Masukkan huruf mudhari. Huruf mudhari ada. Sebutkan. Huruf pada apa? Contohkan. Ya 1000 kalimah. Sebab. Masukkan huruf mudhari. Ada berapa metode arba'in? 5. Sebutkan. Isi murab, isi mabni, fi'il murab, huruf mabni. Metode huruf mabni. Bagaimana cara menelitinya? Dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa sebab apa mabni atau murab, sebab apa mabninya apa, tanda terdapat apa faedahnya apa, maknanya apa. Ada berapa tadi materi pokok arba'in? 13. Sebutkan. Kalimat dan tanda yang memang kita faedah kalimah huruf i'rab dan kalimat
Kalimah isim, apa isim? Nama. Nama. Isim ada berapa? 2. Sebutkan. Mabni. Bagaimana cara untuk mendeteksi kalimah isim yang mabni? Dengan cara melihat tempatnya, lalu kita tuju kalimah apa mabni atau mu'rab, sebab apa mabninya, apa mahan, apa sebab apa mahan, kata nakirah, apa khawatiran, apa mananya, apa Kalimah huruf selama-lamanya mabni. mabni. Ada berapa kalimah yang mabni? 3. Sebutkan. Isim fi'il Ada berapa kalimah yang murab? 2. Sebutkan. Isim fi'il